Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, dari sini intinya masyarakat semakin cerdas dan semakin pintar ya dalam memilih pemimpin masa depan, yaitu pada Pilpres 2024. Karena apa? Walaupun di sini ada rekam jejak dari Surya Paloh. Nah, di sini bahkan Surya Paloh menegaskan Anies akan lanjutkan program Jokowi. Menurut Surya Paloh, saya pikir sangat rasional. Nah, ternyata di sini dari hasil survei, yaitu dari SMRC, yaitu menemukan perbedaan mendasar antara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Diketahui Ganjar Pranowo kan sudah fix ya, dideklarasikan oleh Megawati Soekarno Putri menjadi capres 2024 besok. Akhirnya pun dari hasil survei yang berkembang di sini, yaitu Anies akan merubah semua kebijakan Jokowi, termasuk tidak lanjutkan pembangunan yang sedang dikerjakan. Nah, tetapi Ganjar Pranowo akan melanjutkannya. Dari sini terbuktilah masyarakat sudah pintar, sudah cerdas dalam memilih capres, karena memang sangat bisa sekali dilihat dari rekam jejak. Contohnya pada saat Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Lah, kira-kira program-program seperti apa yang dilanjutkan oleh Anies Baswedan? Program dari Jokowi atau Ahok misalnya, itu sama-sama diterlantarkan oleh Anies Baswedan. Dan bahkan Anies Baswedan cenderung hanya mengubah nama-nama saja ya, seperti nama jalan, bahkan rumah sakit menjadi rumah sehat dan sebagainya. Dan bahkan ketika Gubernur Joko Widodo ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu pun juga langsung menormalisasi sungai. Dan bahkan juga pengerukan di kebut, dan bahkan selokan-selokan di sana di DKI pun ketika dipimpin oleh Gubernur Joko Widodo pada saat itu juga dinormalisasi semua. Tetapi ketika Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, semua itu terlantar, semua itu tidak dikerjakan. Nah, masyarakat sudah cerdas lah, yaitu dalam melihat rekam jejak dari Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Makanya dari survei SMRC ini, yaitu publik yakin Anies akan ubah kebijakan Jokowi dan Ganjar Pranowo melanjutkan program-program dari Jokowi. Apalagi memang saat ini program-program dari Presiden Joko Widodo sangat diakui di Indonesia dan bahkan juga di dunia internasional. Nah, dari sini survei SMRC melakukan survei untuk mengetahui persepsi publik terkait baca pres yang akan melanjutkan atau mengubah program pemerintahan Jokowi usai Pilpres 2024. Denny mengklaim survei yang dilakukan pada 2 hingga 5 Mei 2023 itu memiliki kurang lebih 3,3 margin of error pada tingkat kepercayaan 95% dari asumsi sampel random. Ya, saya juga percayalah kalau Anies tidak akan melanjutkan program-program dari Presiden Joko Widodo. Kemungkinan dirubah menjadi lebih baik, belum tentu. Kalau Ganjar Pranowo pasti. Nah, padahal di sini juga ada rekam jejak ya, yaitu dari Ketua Umum Partai Nasdem. Di sini Ketua Umum Partai Nasdem angkat suara terkait keberlanjutan pembangunan pemerintahan Joko Widodo jika Anies Baswedan terpilih sebagai presiden pada pemilu 2024. Surya Paloh berpandangan bahwa pembangunan yang sudah ada akan sangat baik untuk dilanjutkan. Masalahnya tadi hanya kalau terpilihnya Bung Anies, apakah akan meneruskan polisi kebijakan yang sudah dijalankan oleh pemerintah pada saat ini? Kalau bisa diteruskan akan sangat baik sekali, kata Surya Paloh dalam konferensi pers usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang pada Senin 6 Maret yang lalu. Tetapi apa boleh buat ya, ternyata di sini masyarakat malah dalam hasil survei mengatakan sebaliknya. Tidak percaya kalau Anies Baswedan akan melanjutkan program-program dari Presiden Joko Widodo. Kenapa alasan untuk tidak meneruskan? Kita tidak mau pembangunan terus terhenti, sambungnya. Kendati demikian, Surya Paloh menilai dalam sebuah pembangunan tidak ada yang sempurna, sehingga diperlukan adanya perbaikan. Nah, dari sini saya jadi penasaran ya, gimana kira-kira komentar-komentar dari para netizen di sini. Kira-kira juga percaya apa enggak ya? Kan sudah terbukti waktu jadi gubernur program Ahok mana dilanjutkan, RPtra
aja pada nggak diurus. Catet, nasib kuil infrastruktur Jokowi 30% anggarannya dikorupsi. Dicatat apa saja yang nggak benar, mana yang nggak bermanfaat buat rakyat. Nanti kita ajukan keberatan. Ingat ya, pembangunan yang nggak bermanfaat bukan dari segi manajemen pekerja yang korupsi. Contohnya seperti pembangunan yang tidak ada manfaatnya seperti di Jakarta. Di sini sambil menyertakan foto yaitu pembangunan sumur resapan. Di sini juga dilihat sangat tidak indah sekali ya, yaitu jalan-jalan di ibu kota. Bayangkan sumur-sumur resapan di sini kayak terbengkalai, tidak ada yang terurus. Manfaatnya juga belum dirasakan, tetapi sudah merusak keindahan jalan di ibu kota ya. Nah, di sini lanjutkan buntut proyek fiktif 2,5 triliun. Monggo, Ganjar yang terbaik. Ganjar Pranowo yang meneruskan yes. Kalau itu sih sudah jadi pengetahuan umum. Kan sudah deklarasi sebagai anti disa Jokowi. Lanjutkan ngibul. Itu benar sekali, Anies tidak mungkin akan melanjutkan apa yang belum selesai dikerjakan oleh Presiden Jokowi. Bahkan saya yakin justru yang sudah dibangun bagus akan dirusak. Ingatkan pengalaman saat Anies jadi Gubernur DKI Jakarta. Dia bukan cuma antitesa Jokowi tapi antitesa Indonesia. Ya, saya sangat senang sekali ya ketika masyarakat Indonesia sudah cerdas dalam memilih sebuah pemimpin, dalam melihat rekam jejak yang terdahulu. Kira-kira siapa yang tidak akan melanjutkan program dari pemerintahan Presiden Joko Widodo? Di sini dari hasil survei sudah jelas lah, Anies Baswedan tidak akan melanjutkan program dari Presiden Joko Widodo. Ini dari hasil survei loh. Mayoritas masyarakat tidak percaya kalau Anies Baswedan akan melanjutkan program-program dari Presiden Joko Widodo. Ya memang terbukti pada saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, masyarakat sudah bisa menilai lah program-program seperti apa yang dilanjutkan oleh Anies Baswedan, yaitu program-program dari Gubernur Joko Widodo pada waktu itu. Program-program apa coba? Pasti Anda juga tidak akan bisa mengingatnya ya, karena memang tidak ada program-program yang dilanjutkan oleh Anies Baswedan. Ya, oke. Ketua Umum Partai Nasdem angkat suara terkait keberlanjutan pembangunan pemerintahan Joko Widodo jika Anies Baswedan terpilih sebagai presiden pada pemilu 2024. Surya Paloh berpandangan bahwa pembangunan yang sudah ada akan sangat baik untuk dilanjutkan kembali. Masalahnya tadi, hanya kalau terpilihnya Bung Anies, apakah akan meneruskan polisi kebijakan yang sudah dijalankan oleh pemerintah pada saat ini? Tentu, kalau bisa diteruskan akan sangatlah baik sekali, ujar Surya Paloh dalam sebuah konferensi pers usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, dikutip pada Senin 6 Maret. Kenapa? Alasan untuk tidak meneruskan. Kita tidak mau pembangunan harus terhenti, sambungnya. Kendati demikian, Surya Paloh menilai dalam sebuah pembangunan tidak ada yang sempurna, sehingga diperlukan adanya perbaikan. Ada upaya-upaya perbaikan, tapi meneruskan saya pikir itu suatu hal yang amat sangat rasional. Kita tidak mau agar jalannya pembangunan negeri kita ini harus terhenti karena tukarnya pergantian daripada pemimpin akan kepemimpinan nasional kita, tegas dia. Dia juga melanjutkan, tidak ada pihak manapun yang berpikir untuk tidak melanjutkan pembangunan yang telah dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Dan enggak ada yang mau seperti itu, kecuali mereka yang barangkali berpikir dengan kepentingan-kepentingan yang tidak melihat suatu strategi yang jangka panjang dan kepentingan yang lebih besar untuk pembangunan rasional inters kita imbuh
Surya Paloh. Bahkan juga diketahui Anies Baswedan, calon presiden dari Koalisi Perubahan, tidak akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo kalau itu buruk bagi rakyat dan negara ini. Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Koiri, atau biasa disapa dengan Gus Coy, kepada awak media pada Rabu 10 Mei 2023. Ia juga menyampaikan itu terkait langkah-langkah politik mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menghadapi Pilpres 2024 mendatang, sekaligus menanggapi survei Saiful Mujani Research and Consulting SMRC. Jadi, tidak dilanjutkannya program itu kalau apa yang dilakukan selama ini buruk. Kalau buruk ya dihentikan, dan itu tidak dilanjutkan lagi. Dikatakannya Anies Baswedan bakal menghentikan program-program Jokowi apabila nanti terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia di pemilihan presiden pada tahun 2024. Meski tak menjelaskan maksud dari program buruk yang ia sampaikan, namun menurut dia, program Jokowi yang dihentikan adalah program yang buruk dalam pelaksanaannya. Yang baik akan dipertahankan, kalau perlu dilanjutkan, tapi yang buruk akan dihentikan atau dibuang atau dilakukan perubahan supaya jadi baik dan terus menjadi lebih baik, ujar Gus Coy. Ketika disinggung tentang pemindahan ibu kota negara IKN Nusantara, Gus Coy mengatakan Anies akan melanjutkan yang sudah ditetapkan undang-undang. Anies sudah menyatakan continuity and change yang sudah ditetapkan undang-undang, yang baik dilanjutkan, yang lain-lain bisa dievaluasi. Itu semua wajar, ujar Gus Coy. Lebih lanjut, Gus Coy menjelaskan, dalam perjalanan sebuah bangsa, sejatinya perubahan harus dilakukan agar lebih maju. Sementara itu, dalam pidato politiknya, Anies Baswedan sempat mengungkap sejumlah kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Adapun kritikan Anies Baswedan kepada pemerintahan Jokowi diantaranya adalah soal intervensi pemerintah dalam urusan pencapresan saat ini. Dalam pidatonya, Anies meminta Presiden Jokowi tidak melakukan intervensi soal pencapresan di pemilu 2024. Mantan Menteri Pendidikan meminta Presiden Jokowi agar bersikap netral, biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara netral, dan percayakan rakyat bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record. Jadi tidak perlu ada intervensi, kata Anies Baswedan pada Minggu 7 Mei 2023 dikutip dari tribunjakarta.com. Anies juga menyindir pihak yang takut kehilangan kekuasaannya lantaran Pilpres 2024. Bila ada yang khawatir kehilangan kekuasaan, maka dia tidak paham prinsip dasar demokrasi. Karena kekuasaan itu tidak hilang, tidak juga berpindah kekuasaan. Ini ada pada saudara semua rakyat Indonesia. Kekuatan itu ada pada rakyat, bukan pada yang lain. Jaga kekuasaan sampai nanti di TPS. Ini bukan statistik, itu hak untuk menentukan perjuangan, ujarnya. Hal lain yang juga disoroti oleh Anies Baswedan adalah soal program mobil listrik. Untuk hal ini, Anies juga menyoroti subsidi mobil listrik yang dijalankan pemerintah. Menurut Anies Baswedan,
Para pemilik mobil listrik saat ini adalah golongan yang tidak berhak mendapatkan subsidi. Saat polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik, yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi, ujar Anies. Lagi pula, kata Anies, penggunaan kendaraan listrik akan lebih baik jika berfokus pada kendaraan umum berbasis listrik. Kalau kita hitung, apalagi ini contoh ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bahan bakar minyak, ucapnya. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bus berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit, imbuhnya. Selain itu, dengan pengalaman Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, kendaraan pribadi listrik justru menambah kemacetan lantaran tidak menggantikan mobil berbasis bahan bakar fosil. Kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan, ujar dia. Hal terakhir yang juga disorot oleh Anies Baswedan adalah sampai saat ini kemakmuran tidak merata di tanah air. Saat menyinggung perihal kemakmuran, Anies terlebih dahulu mengajak relawan Amanat Indonesia atau Anies untuk mengingat ke belakang sejarah berdirinya Indonesia. Dalam kesempatan ini, menengok ke depan dengan melihat perkembangan sejak awal bangsa ini terbentuk, ungkap Anies, dikutip seperti dari YouTube Kompas TV pada Minggu 7 Mei 2023. Kemudian Anies pun menceritakan awal mula terbentuknya bangsa Indonesia. Indonesia adalah masyarakat di Nusantara yang pada tahun 2028 lokasinya di Jakarta memutuskan untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa persatuan. Sebuah keputusan besar untuk menjadi Indonesia di 1928. Itulah satu yang pertama menjadi satu bangsa dengan satu bahasa persatuan, ujarnya. Seiring berjalan waktu, Anies menyebut setelah itu Indonesia menjadi satu negara sehingga dapat menjadi negara Republik Indonesia. Pada saat Republik ini berdiri, kata Anies, para pendiri bukan hanya menyusun cita-cita bangsa, namun semua rakyat berjuang untuk mendapatkan janji kemerdekaan pada tahun 1945. Bahkan bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan berjanji akan melanjutkan program era kepemimpinan Presiden Joko Widodo apabila menang di pemilihan presiden Pilpres 2024. Komitmen Anies terhadap program Jokowi salah satunya terkait kelanjutan program perpindahan ibu kota Nusantara IKN dari Jakarta ke Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Akan tetapi janji tersebut diragukan oleh PDI Perjuangan. Keraguan PDIP tersebut berkaca dari program Jokowi yang ternyata tidak diteruskan oleh Anies saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kendati demikian, janji Anies tersebut mendapat dukungan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Bahkan ia memastikan Anies benar-benar akan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Anies berjanji akan melanjutkan program pembangunan IKN yang diprakarsai Jokowi. Komitmen Anies tersebut juga didasari dengan pembangunan IKN telah diperintah oleh undang-undang. Adapun aturan yang dimaksud Anies yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Oleh karena itu, menurut Anies, siapapun presiden berikutnya tetap harus menjalankan aturan tersebut.